Masa pendaftaran Capres-Cawapres 2024 tengah berjalan. Hingga kini, tinggal Prabowo Subianto yang belum mengumumkan calon pendampingnya di Pilpres 2024. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Mohaimin Iskandar bahkan sudah mendaftar ke KPU tepat di hari pertama pendaftaran 19 Oktober. Menyoal siapa capres yang bakal dipilihnya, Prabowo hanya mengatakan tidak ingin terburu-buru. Tenang aja, ojo ke susu. Tapi kan udah mau bentar ojo gerusa-gerusu. Tapi mau Ya. bentar lagi Iya, terus kita ini namanya demokrasi ya. Terima kasih semuanya ya. Namanya udah mengerucut, Pak. Pak, tapi namanya udah mengerucut, Pak. Ya, kita godok terus. Oke. Siapa, Pak? Siapa yang bakal menjadi cawapres Prabowo memang masih menjadi tanda tanya. Sejauh ini ada dua nama yang menguat, Gibran Rakabuming Raka dan Erick Thohir. Bahkan Erick Thohir disebut-sebut sudah mengurus surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Kalau buat SKCK-nya, iya benar. Tapi untuk apa, saya belum dapat informasi. Oh, berarti udah diterbitkan, Pak. Iya. SKCK-nya. Stafnya yang ngambil. Cuma kepentingannya apa, saya belum tahu. Sejauh ini update-nya, iya, Pak. Tahu, masih saya tanyakan. Belum. Jadi saya tanyakan stafnya yang bersangkutan membuat SKCK. Tapi untuk keperluan apa, nanti saya tanyakan. Itu kapan, Pak, pembuatan SKCK-nya, Pak? Yang ngambil stafnya. Pembuatannya hari apa? Kemarin loh. Sementara putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming membantah mengurus SKCK. Katanya bikin SKCK juga sih, Mas? Di ngaku neng kene terus no. Aku neng kene terus. Berarti nggak benar, Mas. Jangan membuat berita yang membuat resah. Ya. Berarti hoax ya, Mas, itu, Mas? Hah? Hoax ya? Lah golek ono aku ngurus SKCK ning ngendi kan ora kan aku neng kene. Infonya di Polda itu, Mas. Yuk, cek neng Polda ya. Ya. Teleponan Polda kok Gibran ngurus SKCK. Ya, wes ya. Teka-teki siapa yang bakal mendampingi Prabowo semakin panjang saat Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berpantun ketika menjawab siapa yang bakal menjadi cawapres Prabowo. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya. Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir stasiun balapan. Cawapres Pak Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintah. Lalu siapa sosok muda yang dimaksud tersebut? Apakah Gibran? Apakah Erick Thohir? Atau yang lain? Tim Liputan, Kompas TV. Masa pendaftaran Capres-Cawapres 2024 tengah berjalan dan tinggal Prabowo Subianto yang belum mengumumkan calon pendampingnya di Pilpres 2024. Apalagi sebenarnya yang ditunggu oleh Prabowo? Lalu benarkah calon kuatnya adalah Erick Thohir ataukah Gibran Rakabuming Raka? Lalu bagaimana pula peta persaingan Pilpres 2024? Kita bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Bang Eriko Sutarduga, ada juga Ketua DPP Partai Nasdem, Bang Willy Aditya, dan juga yang terakhir ada anggota Dewan Pembina sekaligus juru bicara dari Partai Gerindra, Bang Andre Rosiade. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum untuk seluruh penonton Kompas TV. Eriko dan selamat pagi Bang. Brother Andre, Bro Willy. Oke, kayaknya ini semuanya tampak semangat begitu, apalagi Bang Eriko akhirnya terjawab sudah, muka paras-paras lega ini sudah terlihat ya Bang Eriko ya, setelah kemarin sudah mendaftarkan kemudian ikut mendaftarkan bakal capres dari Ganjar Pranowo dan juga bakal calon wakil presiden Prof Mahfud ini. Betul ya? Betul, Mbak Adisti. Ini kan karena Mbak Adisti desak-desak terus, kapan. Tapi begitu diumumkan langsung, nah ini kenapa ada yang belum? Ini belum apa-apa, Bro Andre udah dipanas-panasi pagi hari ini. Padahal Andre tenang aja, santai aja ya Andre ya, kan begitu kan? Belum dipanas-panasi, ini masih sejuk kalau pagi-pagi gini ya kan? Oke, ini juga yang kemudian jadi pertanyaan selanjutnya. Kalau kita lihat dari kubunya Baca Pres Ganjar dan juga Prof Mahfud ini sudah mendaftarkan diri ke KPU. Kemudian juga begitu pula dengan Pak Anies dan juga Mohaimin Iskandar juga kemarin juga sudah mendaftarkan. Nah, Bang Andre Rosiade, ini pertanyaannya. Tunggu apa lagi Bang Andre?
tanya ke saya Adisti. Jadi Iya. gini Adisti, kita itu ada blank spot nih, saya akan lewati. Nanti gini, kita ini sepakat dari awal ya bahwa kami akan mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan seluruh ketua umum partai. Dan minggu lalu kita sudah rapat dan mengerucut ke 4 nama, yaitu 1 dari luar Jawa, 1 dari Jawa Tengah, Jawa Timur, 1 lagi dan terakhir dari Jawa Barat. Nah, di saat kita mau mengambil keputusan, tiba-tiba salah satu ketua umum, Bang Zulhas, mendapatkan tugas negara harus mendampingi Presiden Joko Widodo berangkat ke luar negeri, ke China dan ke Arab Saudi. Nah, ini yang menyebabkan forum ketua umum itu tidak bisa melakukan rapat musyawarah untuk mufakat karena terkendala dari ketiadaan Bang Zulhas, ketua umum PAN yang berada di luar negeri. Ini soal kendala teknis saja. Soal kendala teknis saja berarti kalau nama berarti sudah dikantongi berarti ya? Ya, sudah. Kalau nama insya Allah tinggal tunggu Jumat, Sabtu, Minggu ini, Sabtu, Minggu, Senin ini insya Allah akan diumumkan. Jadi Adisti, ini soal teknis karena memang forum ketua umum ini harus dihadiri ketua umum untuk dirapatkan, diputuskan, plus untuk diumumkan. Nah, tapi sambil forum ketua umum ini menunggu, para sekjen dan pimpinan partai koalisi Indonesia Maju terus melakukan rapat secara simultan, mulai dari pematangan tim pemenangan, ya, bagaimana jubir koalisi Indonesia Maju, kebetulan saya ditugaskan salah satu itu sudah rapat. Lalu para sekjen juga rapat untuk menentukan bagian siapa ketua tim pemenangan, ya, siapa sekretaris pemenangan, wakil ketua pemenangan, lalu pembagian tim itu sudah jalan. Pematangan visi dan misi dan program kerja pun sudah kita matangkan. Nah, tinggal nanti mudah-mudahan Bang Zul hari ini landing, ya, segera rapat apakah nanti malam atau besok rapatnya, sehingga kita bisa segera mengumumkan siapa cawapres Pak Prabowo. Tapi tentu saya garis bawahi, cawapres Pak Prabowo dan bersama Pak Prabowo pastinya tentu akan mengedepankan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Dan kebetulan saya juga ingin memberikan selamat kepada pertama Uda Willy yang sudah mengantarkan Mas Anies dan Gus Muhaimin tadi kemarin pagi ke KPU, dan juga dilanjutkan oleh abang saya Bang Eriko Sutarduga yang selalu dengan angka 3-nya ini sudah mendaftarkan Mas Ganjar dengan Prof. Mahfud. Iya, itu dia. Kita harapkan nanti kompetisinya riang dan gembira, ya, rakyat senang karena akan ada 3 pilihan, ya, yang tersajikan. Dan mudah-mudahan kita berkomitmen menjaga pemilu 2024 ini tanpa fitnah dan tanpa hoax, gitu. Tapi patut kita syukuri Adisti, ya, meskipun Pak Prabowo masih belum menentukan cawapres, ya, karena masih butuh 2-3 hari ke depan. Tapi alhamdulillah survei LSI yang dirilis kemarin oleh Pak Jayadi Hanan, saya terlihat siapapun cawapres Pak Prabowo, mulai Mas Gibran, Erick Thohir, maupun Kofifa dirilis yang kita baca kemarin sore, itu alhamdulillah unggul di atas pasangan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud maupun Mas Anies dan Gus Muhaimin. Bahkan kalau lihat head to head antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, alhamdulillah Pak Prabowo unggul hampir. Oke. Ini Pak Puri sambil menunggu penetapan cawapresnya Pak Prabowo. Oke, berarti ini masalah teknis saja, pengumumannya belum dideklarasikan karena sambil menunggu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan ini kembali ke tanah air, dan rencananya memang hari ini ya, berarti ya Bang Andre ya, Pak Zulhas kembali ke tanah air ya? Ya, betul. Dan langsung dideklarasikan malam hari ini juga atau besok rapatnya? Ini kan harus gerak cepat pasti. Saya tahu rapatnya bisa sore malam ini atau bisa besok, tergantung kondisi Bang. Jelas seluruh ketua umum yang lain sudah standby di Jakarta dan siap rapat. Ya paling besok lah rapatnya dimulai. Karena kan mungkin ada jet lag, capek, karena kan beliau rapat secara secara
rutin dengan presiden di China dan Arab Saudi dan juga perjalanan begitu jauh, ya mungkin bisa malam ini bisa kita bersama. Saya belum tahu. Kita lagi menunggu secara Berarti confirm ya, sekarang. kalau untuk nama sebenarnya sudah dikantongi ya? Sudah sepakat ya, tinggal mendeklarasikan? Nama kan sudah diumumkan, ada 4 nama. Tinggal kita kerucutkan jadi 1. Dan nama-namanya kompeten dan seluruh partai koalisi setuju dengan 4 nama yang sudah kita sepakati itu. Tinggal kita pilih salah satunya saja. Tunggulah Adisti, karena waktunya kan masih sampai hari Rabu ya. Iya, waktunya masih longgar, masih luang. Gitu loh. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Iya. Soal teknisnya kita harus rapat karena gini, kami itu politik yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi strategik, sehingga keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat oleh para ketua umum. Jadi memang itu kendalanya. Itu saja kendalanya. Oke, berarti Bang Willy, Bang Eriko, kita masih menunggu ini Bang Zulhas sampai dulu di tanah air, baru sabar gitu ya. Tapi yang jelas ini 2 pasangan ini sudah duluan nih, Bang Andre. Kita harus acungi jempol dulu ya, karena memang ya makanya saya sudah ucapkan selamat tadi kepada Bang Eriko dan kepada Uda saya, Willy. Oke, ya. Saya ke Bang Willy. Bang Willy, ini pasangan Anies dan juga Muhaimin ini adalah pasangan pertama yang kemudian mendaftarkan diri ke KPU kemarin ya begitu. Dan pasti sudah ada kemudian prioritas-prioritas yang akan disasar, daerah mana yang menjadi prioritas dalam nanti untuk meraih suara untuk pasangan Anies dan Muhaimin ini. Bang Willy, seperti apa? Ya, Adisti. Secara prinsip sama ya. Tidak ada, semua menjadi prioritas bagi kami di Koalisi Perubahan. Pasangan Amin ini mulai dari Aceh sampai ke Papua, dari Miangas ke Pulau Rote, inilah yang kemudian menjadi jebakan Batman selama ini, seolah-olah orang hanya berpikir Java sentris ya. Padahal Indonesia itu sekian ribu pulau, 38 provinsi, 500-an lebih kabupaten dan kota. Ini yang menjadi prioritas kita. Tidak ada bawang putih, bawang merah, tidak ada unsur yang diskriminatif. Tinggal pembagian waktu antara Mas Anies, Gus Muhaimin, dan tim yang kemudian saling berbagi tugas dan wilayah. Tapi kami berkomitmen titik-titik simpul dari perubahan itu bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Jawa Tengah atau Jogja, bukan hanya di Jawa Barat, DKI dan Banten, bukan. Tapi mulai dari Pulau Sabang sana, mulai dari Nias, mulai dari Babel, mulai dari Kaltara, dari Gorontalo, dari semua titik sampai di Merauke sana. Jadi semua harus kita datangi untuk apa? Untuk menyusun agenda-agenda perubahan secara bersama-sama. Ini yang menjadi sebuah proses yang dialogis antara capres dengan rakyatnya, bukan hanya kemudian suatu hal yang diinjeksikan dari atas ke bawah, tidak. Tapi ini bagian juga bagaimana memeriksa keadaan secara bersama-sama. Spirit itulah yang partisipatori, karena kita hidup di dalam zaman demokrasi yang deliberatif. Spirit itu yang dikemukakan oleh Mas Anies dengan kolaboratif. Jadi kepemimpinan yang kolaboratif, cara kerja dan metodologi kerja yang kolaboratif, ini yang penting. Sehingga siapapun itu, dimanapun mereka, harus kita samperin dan kita ajak berdialog secara bersama-sama. Oke, jadi kalau kata Bang Willy, semuanya prioritas dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya Pulau Jawa saja yang kemudian jangan Jawa sentris, begitu ya kalau Bang Willy ya? Ya, begitu Adisti. Karena apa? Masing-masing daerah memiliki tipologi problem yang berbeda-beda. Ada 3 problem besar yang sejauh ini dalam setiap survei apapun yang dirilis oleh lembaga survei manapun. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan, yang kedua adalah kemiskinan, dan yang ketiga adalah harga-harga kebutuhan bahan pokok. Itu semua di atas 80%. Nah, tipologinya misalnya Kalimantan dengan daerah tambang, Sumatera dengan daerah perkebunan, itu kan suatu hal yang tidak bisa kita pukul rata dengan pendekatan yang generik ya. Nah, untuk itu butuh yang benar-benar
pendekatan yang khusus dan kemudian kedekatan secara khusus. Jadi bagaimana bersatunya antara rakyat dengan pemimpinnya bukan hanya di atas panggung, tapi berjalan secara bersama-sama. Begitu, Adisti. Oke, baik. Harus berjalan secara bersama-sama. Bang Eriko, ini kan akhirnya terjawab sudah ya. Kemudian setelah deklarasi pasangan bacawa presnya pendamping Ganjar, Prof Mahfud, bahkan kemarin Prof Mahfud sudah mengatakan baju putihnya saja sudah disiapkan padahal 5 tahun yang lalu gitu ya. Dan akhirnya harus disimpan dan baru dipakai lagi. Tentu sudah bisa dikatakan lebih siap begitu ya, Bang Eriko. Nah, apakah kemudian pertimbangan dari PDI Perjuangan sendiri adalah juga memilih Prof Mahfud adalah untuk bisa dikatakan meraih suara Jawa Timur yang kemudian juga sudah dipegang sebelumnya ini oleh Muhaimin Iskandar? Ya, jadi begini Mbak Adisti, saya mau sampaikan terima kasih Bung Andre untuk ucapan selamatnya, selamat juga untuk Bro Willy dan teman-teman. Memang ini suatu hal yang kita tunggu-tunggu, tapi sebenarnya kalau mau berbicara jujur ini sudah menjadi satu concern yang baik dari kerjasama kami. Karena kenapa? Kalau kita lihat sebenarnya seperti yang dicalonkan ini kan Prof Mahfud kan tadi sudah Mbak Adisti sampaikan memakai baju putih yang sudah dipersiapkan 5 tahun yang lalu kan begitu kan, saya memakai baju putih ini sekarang. Bahwa antara hitam dan putih memang itu jelas kontrasnya seperti yang dipakai kemarin oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Kenapa saya sampaikan begitu? Mbak Adisti, kita harus jujur. Sekarang ini betul yang disampaikan Bung Willy tadi bahwa seluruh Indonesia itu bukan hanya Jawa, kan begitu kan? Bukan hanya Sumatera, tetapi menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita tidak pernah membeda-bedakan hal seperti itu. Itu menjadi concern daripada kami. Kedua, yang paling penting juga Mbak Adisti, bahwa sekarang yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, terutama kalau kita sebut banyak pihak yang menyebutkan generasi milenial, generasi muda, generasi Y dan Z itu betul-betul dari hasil survei. Pertama, mereka menginginkan adanya pemimpin yang tidak korupsi, yang bersih, yang amanah. Artinya ini penting sekali ke depan. Nah, kedua, itu energi baru dan terbarukan, penting sekali untuk menjaga lingkungan, menjaga polusi seperti saat ini yang terjadi kan begitu. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting itu juga mereka mempunyai kepastian di masa depan mengenai pekerjaan maupun juga kesempatan berusaha yang adil. Nah, kenapa? Katakan semua dari kami, dari partai-partai yang menjadi kerjasama bersama PDI Perjuangan, Perindo, P3, Hanura, itu memutuskan Profesor Mahfud. Coba kalau kita lihat, sampai saat ini dari calon-calon yang ada ya, kita tidak tahu calonnya Bro Andre, itu jelas Profesor Mahfud mempunyai pengalaman di 3 tempat ini. Itu benar-benar eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu jelas. Itulah yang kita dapatkan. Dan siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud orang yang memang apa adanya, tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan yang benar is benar, yang keliru is keliru. Tapi bukan berarti itu kemudian mendiamkan hal itu, tapi juga harus menindaklanjuti apa yang terjadi, bukan hanya di dalam konsep tatanan atau konsep garis besar hal-hal yang manis-manis saja, tetapi yang pahit juga harus disampaikan. Itulah yang membuat kita mempunyai optimisme ke depan, bersama juga dengan Mas Ganjar yang sudah memimpin di Jawa Tengah, dan itu juga menjadikan katakan sebagai bagian dari negara sebenarnya kan, ada kepala dinas, itu kan seperti negara dalam arti yang sesungguhnya. Nah, ini yang sebenarnya kita berikan kepada rakyat Indonesia. Jangan lupa Mbak Adisti, apapun ceritanya, nah ini sudah ada ini kan bahwa beliau sudah mempunyai apa yang harus dikerjakan dan jelas dan siap untuk menyampaikan ini kepada rakyat. Karena kita tidak boleh cerita juga cuman di awang-awang saja, tapi harus menceritakan apa nanti yang dikerjakan. Bagaimana kalau mau mengatakan mau membuat gratis, mau membuat apa itu istilahnya, mau membuat semua ini tidak perlu bayar, uangnya dari mana? Kan ini harus jelas juga, kan begitu kan? Nah, ini yang mau disampaikan oleh calon pemimpin dari kami ini, yang kami berikan kepada rakyat Indonesia. Karena pada akhirnya Mbak Adisti jangan salah, yang memilih itu bukan elit politik, yang memilih itu seluruh rakyat Indonesia. Betul.
tanpa partai tidak bisa kita menyajikan kepada KPU, tidak bisa menyajikan kepada rakyat Indonesia. Tetapi pada akhirnya yang menjadi panglima, yang menjadi tuan itu adalah rakyat Indonesia. Rakyatku adalah tuanku. Itu jelas seperti itu. Nah, ini yang barangkali ini yang perlu kita diskusikan ke depan ini, apa sih yang dilakukan oleh para calon pemimpin ini. Nah, itu yang menjadikan nanti pemilu ini menjadi pemilu yang berbeda, yang tadi dikatakan oleh saudara saya Andre Rosiade bahwa pemilu ini riang gembira tapi juga jelas apa yang harus dilakukan nanti oleh para pemimpin ini kepada rakyatnya bila mana nanti dia terpilih. Seperti itu Mbak Adisti. Oke, tapi kan yang juga tidak bisa dipungkiri adalah calon wakil presiden, baik itu dari Pak Anies dan juga Pak Ganjar, ini adalah bisa dikatakan nama yang punya pengaruh kuat begitu di Jawa Timur. Kita lihat Muhaimin Iskandar, kemudian juga ada Prof. Mahfud. Apakah ini juga menjadi pertimbangan? Sebenarnya kalau mau berbicara secara jujur, hal itu sebenarnya adalah menjadi bagian besar dari semuanya yang ingin dicapai. Apapun kan kita tidak berbicara. Tadi sudah disampaikan oleh Adinda Willy bahwa Indonesia adalah satu kesatuan, bahwa Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Nah, jadi bukan berarti karena asalnya kita hanya mau merebut daerah, tidak. Tapi ini merepresentasikan seorang calon pemimpin yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Coba siapa yang tidak ini? Ini komentar silakan saja dibaca dari netizen dari mana. Ini kita kan tidak bisa juga mengatakan apakah ini mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ya, memang belum tentu. Tetapi dari hasil yang disampaikan oleh netizen semua dan juga dari luar negeri saya mendapat banyak kiriman, ini memuji sesuatu langkah yang memang baik. Memang orang yang baik harus diberikan kesempatan. Ini kedua, ini orang yang baik dan memang menjalankan dengan baik dan orang yang bersih. Itu yang paling penting juga. Karena dalam 13 tahun ke depan ini seperti yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan, ini adalah hal yang paling penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Nah, Indonesia Emas 2045 itu sopo? Ya, generasi muda ini nanti yang akan menjadi eranya mereka menyongsong kejayaan dari Indonesia menjadi kekuatan nomor 4 terbesar di dunia, kekuatan ekonomi, dan menjadi hal yang paling penting di Asia Pasifik juga. Nah, ini kan bukan suatu hal yang mudah. Kalau kita tidak mempersiapkan pemimpin hanya sekedar popularitas atau hanya sekedar mewakili provinsi ini atau ini, bukan begitu. Inilah yang kita mau sampaikan, bahwa memilih pemimpin adalah pemimpin yang baik, benar, tapi juga memiliki prestasi yang jelas, track record yang jelas, seperti itu. Rekam jejaknya harus jelas begitu ya. Kalau bisa dikatakan jagonya Bang Eriko sama jagonya Bang Willy ini sudah jelas, tinggal jagonya Bang Andre ini. Apakah kemudian? Nah, itu kan Bung Andre kan sebenarnya cuma tinggal menunggu kepulangan ini kan begitu ya, Bung Andre ya. Betul. Sebenarnya udah tinggal ketok palu aja lah ya. Begitu. Nah, Bang Andre, kalau kita lihat Bung Willy sama Bang Eriko ini kan cawapresnya ini benar-benar punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Apakah kemudian ini juga akan menjadi pertimbangan pendamping Pak Prabowo nanti juga berasal dari Jawa Timur, ataukah mungkin seseorang yang memang sudah mengurus SKCK? Nanti jangan dijawab dulu Bang Andre, kita jeda dulu sejenak, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah